Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali ya. Pagi-pagi harus tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Adinda Cahyani, Hadir, Bu. Aldi Malini, Hadir. Dita Novita, Hadir. Yafari Ramadan, Hadir. Elma Rahma. Sakit. Sakit? Sudah berapa hari? 2, Bu. Oh. Jika memungkinkan segera ditengok ya. Baik, Bu. Ya. Semoga kalian semua sehat selalu sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Amin. Jaga kesehatan selalu ya anak-anak. Fasya, Hadir. Indi Saputri, Lisa Saputri, Hadir. Muhammad Ragil, Hadir. Nindi, Hadir. Putri Septiana, Hadir. Rita, Hadir. Siti Fatimah, Hadir. Hadir. Firly, Zaid Ahmad. Hadir. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk hanya Elma Rahma ya karena sakit. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah meminta kalian untuk mempelajari materi apa? Sistem persamaan linear. Ya, betul. Sistem persamaan linear. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disebut dengan SPLTV. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian semua dapat memahami definisi dan bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, membentuk model matematika sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan masalah kontekstual. Yang ketiga, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Dan yang keempat, yaitu menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin tahu, kalian pasti sudah pernah mempelajari materi sistem persamaan linear, benar? Benar, Bu. Ya, sistem persamaan linear berapa? 2 Sistem variabel. persamaan linear 2 variabel. Ada yang tahu apa itu persamaan linear dan sistem persamaan linear? Saya, Bu. Ya, silahkan Indi. Persamaan linear adalah persamaan yang variabelnya berpangkat 1. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya. Silahkan Pak. Berarti sistem persamaan linear yaitu beberapa persamaan linear yang memiliki satu penyelesaian. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, kita bahas ya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Nindi dan Fahri. Jadi, persamaan linear yaitu persamaan aljabar yang variabelnya berpangkat 1. Sedangkan sistem persamaan linear yaitu 2 persamaan atau lebih yang saling berhubungan dan memiliki satu penyelesaian. Nah, suatu sistem dikatakan persamaan linear apabila memenuhi syarat apa saja? Memiliki lebih dari Ya, satu betul persamaan. sekali. Harus terdiri dari 2 persamaan atau lebih tentunya. Kemudian apa lagi? Memiliki koefisien Terdiri variabel dari dan konstanta. koefisien, variabel, dan konstanta. Kemudian variabelnya berpangkat? Iya, 1. Ada lagi? Menggunakan tanda sama dengan. Menggunakan tanda sama dengan. Alhamdulillah masih pada ingat ya. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Ibu akan menampilkan sebuah video. Sambil Ibu menyiapkan video, silahkan berkumpul terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masih sama seperti kemarin ya. Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Silahkan nanti kalian amati selama pembelajaran ya. Kemudian dikerjakan juga.
Sudah? Oke, video tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, berdasarkan video tersebut, dapat diamati bahwa terdapat 3 anak yang ingin pergi ke toko perlengkapan sekolah. Mereka ingin membeli perlengkapan yang sama, yaitu pulpen, pensil, dan penghapus. Kita misalkan pulpen sebagai X, ya. X sebagai pulpen, kemudian Y sebagai pensil, dan Z sebagai penghapus. Nah, toko pertama dalam video tersebut bernama Hasna, ya. Dia membeli 3 pulpen, berarti 3 X, membeli 1 pensil, berarti Y, ditambah penghapusnya 2, berarti 2 Z. Dengan harga berapa tadi? 17.200. Kemudian Rifda membeli apa saja tadi? 2 pulpen, berarti 2X, ditambah 2 pensil, berarti 2 Y, dan penghapusnya 3, berarti 3 Z. Harganya berapa? 19.700. Kemudian yang ketiga Hilmi, ya. Hilmi membeli apa saja tadi? 1 pulpen, berarti X, ya, ditambah pensilnya 2 Y, ditambah penghapusnya berapa? 2 juga, berarti 2 Z, dengan harga 14.000. Nah, dari persamaan-persamaan tersebut, adakah yang bisa menyimpulkan apa itu sistem persamaan linear 3 variabel dan bagaimana bentuk umumnya? Ya, silakan Nindi. Sistem persamaan linear 3 variabel yaitu persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel dengan pangkatnya yaitu 1. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Nindi. Jadi, sistem persamaan linear 3 variabel yaitu sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel, misalkan X, Y, dan Z, dengan derajat masing-masing dari tiap variabelnya yaitu berpangkat 1. Lalu bagaimana bentuk umumnya? Nah, di sini kan variabelnya X, Y, dan Z. Angka yang di depan variabel yaitu koefisien. Misalkan di sini A sebagai koefisien dari variabel X. Kemudian kita misalkan lagi, di sini kan ada 1, 2, dan 2 lagi. Kita misalkan B sebagai koefisien dari variabel Y. Kemudian 2, 3, 2 kita misalkan sebagai C. C sebagai koefisien juga dari variabel Z. Betul sekali. Nah, di sini sebagai koefisien atau konstanta? Konstanta. Iya, konstanta, karena dia sendiri yang sebagai G misalkan, ya. Nah, berdasarkan persamaan-persamaan ini, maka bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel yaitu AX, betul. Nah, karena nanti ada persamaan 1, di sini misalkan 1, persamaan 2, persamaan 3, maka A-nya A1, berarti A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan B1, karena di sini sebagai konstanta. Kemudian persamaan yang kedua A2X, betul, tambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan yang ketiga yaitu A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Jadi bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel yaitu A1X, B1Y tambah C1Z sama dengan
D1. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan yang ketiga yaitu A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Dengan keterangan yaitu A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3 sebagai Koefisien. Kemudian X, Y, Z sebagai Variabel. dan D1, D2, D3 Konstanta. Sudah paham? Paham, Bu. Silakan tulis terlebih dahulu. Nah, jika mereka ingin tahu masing-masing harga pulpen, pensil, dan penghapus, bagaimanakah caranya? Mencari himpunan Dalam penyelesaiannya. menentukan sistem persamaan linear 3 variabel, terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu metode substitusi, kemudian yang kedua eliminasi, yang ketiga metode gabungan, dan yang keempat yaitu metode determinan. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu menggunakan metode substitusi berdasarkan masalah kontekstual tersebut. Dihapus terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu metode substitusi. Ada yang tahu apa itu metode substitusi? Saya. Ya, silakan Fahri. Metode mengganti. Betul sekali, metode substitusi yaitu metode mengganti. Metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mengganti salah satu variabelnya. Tadi persamaannya apa saja? 3x ditambah y ditambah 2z sama dengan 17.200. Kemudian persamaan yang keduanya apa? 2x ditambah 2y. Kemudian tambah 3z sama dengan 19.700. Persamaan tiganya x ditambah 2y, betul. Ditambah berapa tadi? 2z sama dengan 14.000. Nah, bagaimana cara menggunakan metode substitusi itu? Yang pertama, kita harus mengubah salah satu persamaan ke dalam bentuk persamaan eksplisit terlebih dahulu. Di sini kan belum ada nih yang bentuknya persamaan eksplisit. Kita ubah terlebih dahulu. Misalkan kita ubah yang persamaan 3. Kita ubah menjadi persamaan bentuk eksplisit sehingga x sama dengan 14.000 dikurangi berapa? Sini pindah ruas, negatif 2y. Kemudian negatif 2z. Nah, setelah kita ubah salah satu bentuk persamaannya menjadi persamaan eksplisit, langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan persamaan eksplisit ke dalam persamaan implisit atau persamaan lainnya. Misalkan di sini ada persamaan 1 dan 2. Misalkan kita substitusikan persamaan 3 ini ke dalam persamaan 1. Jadi 3 x-nya diganti menjadi 14.000 dikurangin 2y dikurangin 2z. Kemudian ditambah y ditambah 2z sama dengan 17.200. Kita kalikan menjadi 3 dikali 14.000 42.000. 1000 dikurangin 3 kali negatif 2y negatif 6y. 3 dikali negatif 2z negatif 6z ditambah y ditambah 2z sama dengan 17.200. Kemudian kita kelompokkan terlebih dahulu. Misalkan di sini 6y dulu ditambah Negatif 6z. y dong ya, ditambah y karena kita akan mengelompokkannya. Kemudian baru negatif 6z. Setelah itu tambah 2z sama dengan 17.200 dikurangi pindah ruas 42.000. Nah, sekarang kita operasikan. Negatif 6y ditambah y sama dengan negatif 5y. Kemudian negatif 6z ditambah 2z jadi negatif 4z sama dengan 17.200 dikurangi 42.000. Hasilnya berapa? 24.800. Ayo, ada yang fokus? Negatif, Bu. Ya, jadi negatif 24.800. Nah, berhubung ini sama-sama negatif, kita bisa kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1. Jadi 5y ditambah 4z sama dengan 24.800. Kita jadikan ini sebagai persamaan 4. Nah, setelah itu kita substitusikan persamaan eksplisit ini ke dalam persamaan 2. Ini cara 1.
Di langkah 2, 2x. Berarti 2x-nya diganti menjadi 14.000 dikurangi 2y dikurangi 2z. Kemudian ditambah 2y, betul. Ditambah 3z sama dengan 19.700. Kita kalikan seperti biasa. 2 dikali 14.000, 28.000. 2 dikali negatif 2y, negatif 4y, betul. Negatif 4z, betul. Kemudian 2y ditambah 3z sama dengan berapa? 19.700. Kita kelompokkan dulu. Negatif 4y ditambah 2y, ya, negatif 4z, kemudian ditambah 3z sama dengan 19.700 dikurangi 28.000. Kita operasikan. Negatif 4y ditambah 2y jadi negatif 2y. Negatif 4z ditambah 3z, negatif z sama dengan 19.700 dikurangi 28.000. Negatif 8.300. Negatif 8.300. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1 sehingga 2y ditambah z sama dengan 8.300. Nah, ini berarti persamaan 5. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita substitusikan yang mana lagi? Nah, di sini kita ubah bentuknya menjadi eksplisit, coba ya. Berarti z sama dengan 8.300 dikurangin 2y. Kita substitusikan persamaan 5 dalam bentuk eksplisit ini ke dalam persamaan 4, coba ya. 5y berarti 5y ditambah 4z, z-nya diganti menjadi 8.300 dikurangi 2y sama dengan 24.800. Kita operasikan. 5y ditambah 4 dikali 8.300 hasilnya 33.300 dikurangin 8y hasilnya 24.800. Nah, kita operasikan lagi. 5y kami 8y sama dengan 24.800 dikurangi 33.200. Hasilnya yaitu negatif 3y sama dengan negatif 8.400 sehingga y sama dengan 2.800. Oke, berhubung tidak muat silahkan ditulis terlebih dahulu. Hapus ya. Nah, tadi X sebagai apa? Pulpen, Y sebagai pensil, dan Z-nya sebagai penghapus. Jadi harga pulpen tersebut seharga 3.000. Kemudian pensilnya 2.800 dan penghapusnya 2.700. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Oke, yang kedua yaitu metode eliminasi. Ada yang tahu apa itu metode eliminasi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Metode menghilangkan. Betul sekali. Metode eliminasi disebut juga metode menghilangkan. Metode eliminasi yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu koefisien. Oke, misalkan Ibu punya contoh sederhana, yaitu X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 7. Kemudian yang kedua yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Kemudian yang ketiga yaitu 2X misalkan 3Y ditambah Z sama dengan 7 juga. Sederhana ya. Nah, langkah yang pertama kita eliminasi dua persamaan terlebih dahulu. Misalkan di sini kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2 yaitu X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 7. Kemudian persamaan 2-nya X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.
positif atau negatif? Dijumlah atau dikurang? Misalkan di sini ingin menghilangkan X ya, berarti dikurang. X dikurang X, habis. 2Y dikurangi Y. Kemudian 2Z dikurangi Z, ditambah Z. Sama dengan 7 dikurangi 4, 3. Kita jadikan ini sebagai persamaan 4. Kemudian kita eliminasi persamaan 2 dan 3. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Dan 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 7. Nah, berhubung sama-sama ingin menghilangkan X, maka kita kalikan terlebih dahulu persamaan 2 dengan angka 2 dan persamaan 1 dengan angka 1 agar X-nya habis. Jadi 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 2Z ya, 8. Kemudian 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 7. Kita kurangkan. 2X dikurangi 2X habis, 2Y dikurangi 3Y jadi negatif Y. Kemudian 2Z dikurangin Z jadi ditambah Z sama dengan 8 kurangi 7, 1. Nah, agar kalian tidak bosan dengan metode eliminasi ini, di sini ibu punya sebuah alat peraga papan eliminasi. Kita anggap papan ini sebagai permainan ya, agar kalian mudah memahaminya. Nah, di sini terdapat bintang-bintang dengan 2 warna, yaitu bintang berwarna kuning dan juga berwarna merah muda atau pink. Nah, di sini bintang yang berwarna kuning kita lambangkan sebagai nilai positif. Kemudian yang berwarna merah muda kita lambangkan dengan nilai negatif. Itu ya. Nah, kita akan mengeliminasi variabel Y dan Z dengan menggunakan alat peraga ini. Berarti di sini ada satu bintang untuk variabel X berwarna kuning. Kemudian ada dua bintang berwarna kuning untuk variabel Y dan dua bintang untuk variabel Z sama dengan 7 konstantanya. Berarti di sini ada 7 bintang berwarna kuning. Yang persamaan 2 yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Berarti di bawahnya ada satu bintang berwarna kuning, agak jauhan ya, yang kita bisa membedakan. Kemudian variabel Y-nya ada bintang berwarna kuning lagi. Dan variabel Z-nya terdapat satu bintang berwarna kuning. Sama dengan 4. Berarti bintang kuning berwarna 4 di sini. Nah, berhubung tadi kita sudah mencoba mengeliminasi X untuk persamaan 1 dan 2, sehingga diperoleh Y ditambah Z sama dengan 3. Sekarang kita akan mengeliminasi variabel Y dan Z agar diperoleh nilai X. Padahal di sini X-nya sudah sama-sama 1, bisa langsung kita eliminasi. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk variabel yang lainnya. Nah, apabila kita ingin mengeliminasi variabel Y dan Z-nya, di sini sudah ada 2 bintang untuk variabel Y dan 2 bintang untuk variabel Z. Dan persamaan yang keduanya yaitu ada 1 bintang untuk variabel Y dan 1 bintang untuk variabel Z. Untuk mengeliminasi Y dan Z, maka kita kalikan persamaan 2. Benar tidak? Ya, benar. Berarti di sini persamaan 2 dikali dengan 2 sehingga 1 jika dikalikan 2, 2. Berarti di sini ada 2 bintang. Ya. Kemudian 1 dikali 2, 2 juga. Berarti ada 2 bintang lagi. Selanjutnya yaitu untuk variabel Z-nya 2 juga. Nah, 4 dikali 2 berarti 8. Berarti bintangnya ada 8. Kita tambahkan 4 bintang lagi. Di sini ya. Dapat persamaan satunya yaitu X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 7. Dan persamaan 2-nya menjadi 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 8. Sekarang kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2 dengan cara memasangkan bintang yang di atas dengan bintang yang di bawah. Nah, kita mulai dari variabel X. Variabel X ini terdapat 1 bintang dan 2 bintang. 1 bintang yang di atas kita pasangkan dengan 1 bintang yang di bawah sehingga habis atau 1. Sehingga bersisa 1. Kemudian untuk variabel Y kita pasangkan karena sama-sama 2. 1 pasang dan 1 pasang. Jadi habis. Kemudian yang variabel Z kita pasangkan. Nah, ini. 1 lagi kita pasangkan. Habis, ya. Nah, untuk konstantanya sama, kita pasangkan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Yang atas dengan yang bawah. Habis.
Nah, sekarang tinggal bersisa satu untuk variabel X dari persamaan 2 dan konstanta dari persamaan 2. Kita pindahkan ke bawah, sehingga warnanya berubah menjadi merah karena pindah ke bawah. Artinya, X bernilai negatif. Dan di sini konstantanya juga kita pindahkan ke bawah. Jadi warna merah muda atau pink. Sehingga bernilai negatif, sehingga diperoleh negatif X sama dengan negatif 1. Oke, kita tulis di sini ya. Negatif X sama dengan negatif 1. Nah, jika kita kalikan kedua ruas ini dengan negatif 1, maka hasilnya X sama dengan 1. Sudah bisa dipahami? Paham, Bu. Adakah yang ingin bertanya atau masih bingung? Sekarang silahkan kalian kerjakan lembar kerja yang telah Ibu bagikan tadi. Pada bagian pembelajaran 3, di situ terdapat materi metode gabungan. Silahkan kalian diskusikan mengenai definisi metode gabungan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nanti akan ada beberapa kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana anak-anak? Setuju dengan jawaban dari kelompok 1? Oke, apakah ada yang menggunakan cara yang berbeda? Ya, menggunakan metode gabungan semua ya, tapi mungkin langkah-langkahnya ada yang bervariasi, tapi hasilnya sama, ya nggak apa-apa. Karena jam pelajaran akan habis, Ibu cukupkan sampai di sini materinya. Sebelum kita tutup, adakah yang ingin menyimpulkan mengenai materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Sistem persamaan linear 3 variabel bisa diselesaikan dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Itu sekali apa yang dikatakan oleh Audi. Jadi pada pertemuan ini kita telah mempelajari mengenai definisi sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu sistem persamaan yang terdiri dari 3 variabel dengan masing-masing derajat atau pangkat dari variabel tersebut berpangkat 1. Kemudian bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel yaitu A1x ditambah B1y ditambah C1z sama dengan D1, A2x ditambah B2y ditambah C3z sama dengan D2, kemudian A3x ditambah B3y ditambah C3z sama dengan D3 dengan koefisien yaitu A, B, dan C, variabelnya X, Y, Z, dan konstantanya yaitu D, D1, D2, dan D3. Kemudian kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Kita juga telah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu kita juga telah mempelajari bagaimana cara membuat model matematika berdasarkan masalah kontekstual dari sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sekarang kita cukupkan pembelajaran hari ini. Nah, pertemuan minggu depan kita akan mempelajari cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Silakan bukunya dibaca-baca. Seperti biasa nanti Ibu akan cek tugas masing-masing di videonya. Silakan ketua kelasnya. Ibu adalah mati mulai. Selesai. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.